Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah audit internal, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan kertas kerja audit internal. Sebagaimana kita pahami bahwa kertas kerja ini merupakan catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai proses audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuat sehubungan dengan audit yang telah dilaksanakannya. Kertas kerja ini sebagai sarana dalam pendokumentasian yang berisi mengenai catatan-catatan informasi dan analisis yang diperoleh selama pelaksanaan proses audit. Kertas kerja mendokumentasikan audit. Kertas kerja berisi mengenai catatan informasi yang diperoleh dan dianalisis yang dilakukan selama pelaksanaan proses audit. Kertas kerja ini disiapkan sejak saat auditor pertama kali memulai penugasannya hingga mereka menelaah tindakan perbaikan dan mengakhiri proses audit yang dilaksanakan. Kertas kerja berisi mengenai dokumentasi atas langkah-langkah di mana yang berkaitan dalam proses audit. Di antaranya yaitu adalah yang pertama adalah rencana audit, termasuk dalam hal ini adalah program audit. Yang kedua adalah berkenaan dengan pemeriksaan dan evaluasi mengenai kecukupan dan efektivitas sistem internal kontrol yang ada pada perusahaan atau organisasi tersebut. Dan yang ketiga berkenaan dengan prosedur-prosedur audit yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dicapai dalam proses audit. Selanjutnya yang keempat adalah berkenaan dengan penelaahan kertas kerja oleh pengawas atau penyelia. Dan yang kelima yaitu berkenaan dengan laporan audit, serta yang terakhir berkenaan dengan tindak lanjut dari tindakan perbaikan. Sehingga dengan 6 hal tersebut, maka kita dapat melihat kertas kerja yang dibuat oleh auditor ini berkenaan dengan dokumentasi yang dilakukan pada hal-hal tersebut. Dalam penyiapan kertas kerja yang dilakukan oleh auditor internal, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh auditor internal, yaitu yang pertama adalah untuk mendukung laporan audit. Karena apa? Karena kertas kerja ini dapat menjadi dasar dalam menyusun laporan audit. Yang kedua adalah untuk menyimpan informasi yang diperoleh melalui tanya jawab, penelaahan instruksi dan arahan, analisis sistem dan proses, pengamatan kondisi, dan pemeriksaan transaksi. Yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan temuan-temuan dalam proses audit. Yang keempat adalah untuk mendukung dalam pembahasan dengan karyawan operasional. Karena apa? Karena adanya beberapa temuan yang diperoleh dalam pelaksanaan audit sehingga dapat dijadikan dasar
dalam bahasan dengan pihak yang berkepentingan, terutama karyawan operasional. Nah, tujuan yang kelima yaitu untuk menjadi dasar bagi penyelia atau pengawas dalam menelaah kemajuan dan penyelesaian audit. Yang keenam, untuk memberikan dukungan dan bukti untuk masalah-masalah yang melibatkan kecurangan, tuntutan hukum, dan adanya klaim asuransi. Tujuan yang ketujuh yaitu untuk menjadi sarana bagi auditor eksternal dalam mengevaluasi pekerjaan audit internal dan kemudian menggunakannya dalam penilaian mereka sendiri atas sistem internal kontrol di perusahaan tersebut atau pada organisasi tersebut. Nah, yang kedelapan yaitu untuk menjadi latar belakang dan data referensi dalam penelaahan selanjutnya. Yang kesembilan yaitu untuk membantu memfasilitasi penelaahan rekan sejawat atau auditor internal lainnya. Dan yang terakhir, yang ke-10 dari tujuan dalam menyiapkan kertas kerja oleh auditor internal ini adalah menjadi bagian dokumentasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam proses hukum, kadang bukti berupa kertas kerja ini dibutuhkan sebagai hal yang harus diserahkan dalam pengadilan dan lain sebagainya. Kertas kerja ini dapat berasal dari internal perusahaan itu sendiri atau dari hasil analisis auditor internal atau dari pihak ketiga yang independen. Dari asal tiga hal tersebut, baik dari internal perusahaan, hasil analisis auditor internal, ataupun pihak ketiga yang independen, itu dapat dijadikan dasar dalam menyusun kertas kerja oleh auditor internal. Kertas kerja yang dibuat oleh auditor internal ini dapat mencakup diantaranya yaitu yang pertama adalah perencanaan dokumen dan program audit. Yang kedua adalah kuesioner induk, bagan alir, daftar pemeriksaan, dan hasil-hasil evaluasi mengenai internal kontrol dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Yang ketiga adalah mengenai catatan wawancara. Yang keempat yaitu bagian organisasi, pernyataan kebijakan dan prosedur, serta deskripsi kerja. Yang kelima yaitu salinan kontrak-kontrak dan perjanjian penting yang ada pada organisasi atau perusahaan tersebut. Yang keenam, berkaitan dengan surat konfirmasi dan representasi. Yang ketujuh, foto, diagram, dan tampilan grafis lainnya. Yang kedelapan adalah uji dan analisis dari transaksi. Yang kesembilan, hasil-hasil prosedur dan penelaahan analitis. Yang ke-10, laporan audit dan jawaban manajemen. Dan yang ke-11 yaitu korespondensi audit yang relevan. Itu cakupan yang ada dalam kertas kerja. Kertas kerja yang dibuat oleh auditor internal ini harus mengikuti bentuk dan susunan yang konsisten. Selain itu juga kertas kerja ini harus diupayakan rapi, seragam, dapat dipahami, relevan, ekonomis, lengkap secara wajar, sederhana, dan disusun secara logis. Oleh karena itu, maka dalam penyusunan kertas kerja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah
menjaga kerapian dari kertas kerja. Yang kedua, menjaga keseragaman kertas kerja. Yang ketiga, menyiapkan kertas kerja agar dapat dipahami. Yang keempat, menjaga kertas kerja yang relevan. Yang kelima, menjaga keekonomisan dari kertas kerja. Yang keenam, menjaga kecukupan kertas kerja. Yang ketujuh, menjaga kesederhanaan dalam penulisan. Yang kedelapan, menggunakan susunan kertas kerja yang logis. Sehingga dengan memperhatikan 8 hal tersebut, maka diharapkan kertas kerja yang dibuat ini dapat tersusun dengan rapi, seragam, dapat dipahami, dan relevan, ekonomis, serta lengkap. Sehubungan dengan pendokumentasian kertas kerja tersebut, maka secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama berkenaan dengan menjaga kerapian kertas kerja ini. Tentunya kertas kerja yang rapi mencerminkan pemikiran yang rapi. Kertas kerja seperti ini memberikan kesan langsung mengenai kecermatan dan profesionalisme yang dilakukan oleh auditor internal. Yang kedua, berkenaan dengan menjaga keseragaman kertas kerja, karena semua kertas kerja harus disiapkan pada kertas dengan ukuran dan tampilan yang sama. Dan yang ketiga, berkenaan dengan kertas kerja yang dapat dipahami, ini dapat kita lihat bahwa setiap orang yang membaca kertas kerja tersebut harus dapat memahami apa yang diputuskan oleh auditor internal untuk dilakukan dan apa yang mereka temukan dalam pelaksanaan audit tersebut. Nah, yang keempat yaitu menjaga kertas kerja yang relevan. Hal ini berkaitan dengan kertas kerja sebaiknya dibatasi hanya pada masalah-masalah yang relevan dan material yang secara langsung terkait dengan tujuan-tujuan dalam pelaksanaan audit internal tersebut. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan dalam pendokumentasian kertas kerja yang kelima yaitu menjaga keekonomisan dari kertas kerja. Dalam hal ini maka hindari daftar dan skedul yang tidak perlu. Masukkan sebanyak mungkin uji pada satu lembar kertas kerja yang kemudian sampel yang sama bisa digunakan untuk sejumlah analitis yang harus dilakukan dalam proses audit tersebut. Nah, yang keenam yaitu berkenaan dengan menjaga kecukupan kertas kerja. Oleh karena itu, kertas kerja sebaiknya diusahakan tidak ada hal-hal yang tertinggal, tidak ada pertanyaan yang diajukan yang dibiarkan tidak terjawab dalam pelaksanaan audit internal tersebut. Yang berikutnya, yang ketujuh, yaitu menjaga kesederhanaan penulisan. Oleh karena itu, penggunaan jargon harus dihindari. Jika digunakan, harus dijelaskan pada bagian terpisah dari kertas kerja, yaitu pada daftar istilah. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah penggunaan susunan kertas kerja yang logis. Dalam hal ini, kertas kerja harus disusun secara paralel dengan program audit. Hubungan yang sejajar antara program dan kertas kerja tentunya akan memudahkan pengajuan selama dan setelah pelaksanaan audit internal tersebut. Setelah kita menyusun atau membuat kertas kerja, maka jangan lupa untuk membuat ringkasan kertas kerja.
di mana ringkasan kertas kerja ini tentunya dapat membantu mengembalikan ingatan atau fakta-fakta yang ada serta membantu menempatkan temuan dalam perspektif yang wajar yang telah dilakukan oleh audit internal pada saat proses audit itu dilakukan. Ringkasan kertas kerja juga bermanfaat dalam mengurutkan alur yang berurutan dan logis, serta memfasilitasi dalam penelaahan atas bagian-bagian penugasan tertentu. Beberapa bentuk ringkasan yang dapat dilakukan dalam pemberian manfaat dengan menggunakan ringkasan kertas kerja yaitu yang pertama adalah ringkasan mengenai segmen-segmen audit. Yang kedua, ringkasan statistik. Yang ketiga, ringkasan rapat. Yang keempat, ringkasan program audit. Dan yang kelima, berkenaan dengan ringkasan temuan. Penjelasan mengenai ringkasan kertas kerja ini yang pertama adalah berkaitan dengan ringkasan segmen audit, di mana dalam hal ini setiap segmen audit harus diringkas dalam bentuk narasi untuk menunjukkan mengenai subjek audit, tujuan, dan lingkup audit, temuan, kesimpulan, serta tindakan perbaikan dari temuan audit tersebut. Dan berikutnya yaitu berkenaan dengan ringkasan statistik. Dalam hal ini sangatlah baik jika auditor menggunakan ringkasan statistik dari hasil-hasil pengujian audit. Data yang tersebar pada skedul pengujian ini bisa diringkas sehingga mudah untuk dibaca. Mengenai ringkasan rapat, tentunya hal ini berkaitan dengan pembahasan dengan klien harus diringkas secara lengkap. Tanggal dan jam pembahasan bisa bernilai bila suatu saat terjadi perselisihan. Dalam hal ini tentunya yang dimaksud dengan klien ini adalah objek yang diaudit pada saat pelaksanaan audit internal tersebut. Objek ini bisa pada suatu bagian dalam organisasi atau suatu perusahaan atau suatu departemen atau pada perusahaan tersebut secara keseluruhan. Nah, yang berikutnya adalah berkenaan dengan ringkasan program audit. Dalam hal ini, auditor tentunya menyelesaikan suatu segmen audit harus dibuat komentar ringkasan yang sesuai dalam program audit mengenai temuan-temuan yang diperoleh oleh auditor internal tersebut dalam pelaksanaan audit yang telah dikerjakannya. Ringkasan yang terakhir yaitu berkenaan dengan ringkasan temuan, di mana ini merupakan ringkasan yang paling penting. Masalah ini memerlukan dokumen pendukung yang paling banyak karena biasanya paling sering dibahas. Ringkasan ini harus berisi fakta-fakta yang relevan dan signifikan tentang temuan audit internal. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa ringkasan kertas kerja ini dibutuhkan oleh auditor? Karena auditor dalam hal ini seringkali enggan mengalokasikan waktu audit untuk membuat ringkasan. Tindakan tidak membuat ringkasan tersebut seringkali merupakan kelalaian yang dilakukan oleh auditor internal.
apa yang dipikir auditor sudah mereka kuasai sepenuhnya bisa terlupakan seiring dengan berjalannya waktu. Proses pembuatan ringkasan kertas kerja tentunya menyediakan pandangan secara menyeluruh yang objektif. Ringkasan ini bisa mengembalikan ke fakta-fakta yang ada. Dan ringkasan kertas kerja ini membantu auditor memfokuskan diri pada hal yang penting dan relevan. Sehingga dibutuhkanlah yang namanya ringkasan kertas kerja dalam pelaksanaan audit internal. Beberapa organisasi audit telah membuat aturan mengenai kertas kerja yang mengandung informasi standar untuk memudahkan dan mengingatkan auditor akan hal-hal penting yang akan dicakup dalam pelaksanaan audit. Hal ini disebut sebagai kertas kerja pro forma, di mana sebuah organisasi audit membuat kertas kerja pro forma yang dapat membantu dalam pelaksanaan audit internal tersebut. Sehingga dalam hal ini auditor internal itu perlu untuk membuat aturan kertas kerja yang memuat informasi standar. Yang berikutnya yaitu format untuk audit program ini biasanya terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah berisi mengenai tujuan audit. Bagian kedua berisi mengenai langkah-langkah kerja untuk mencapai tujuan audit tersebut. Selain itu, lembar kerja audit ini berisi 3 hal mengenai komentar naratif yang berkaitan dengan tujuan kerja, pekerjaan yang telah dilakukan, dan kesimpulan yang dibuat oleh auditor dalam pelaksanaan audit tersebut. Hal lain yang perlu dipahami mengenai kertas kerja ini, yaitu kertas kerja audit bisa saja memiliki bentuk yang berbeda dengan media tradisional lainnya, seperti pita, kaset, cakram, disket, film, atau media lainnya. Dan ini disebut sebagai kertas kerja elektronik. Penggunaan mengenai kertas kerja elektronik ini tentunya membantu dalam mengurangi kompleksitas dan meningkatkan fleksibilitas dalam pendokumentasian pada saat pelaksanaan audit internal dilakukan. Nah, apa sebenarnya kertas kerja elektronik tersebut? Kertas kerja elektronik ini merupakan kertas kerja yang dihasilkan dari sistem perangkat teknik audit berbantuan komputer dan rekayasa sistem berbantuan komputer yang membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan fleksibilitas dalam pendokumentasian serta membuat pendokumentasian menjadi lebih rasional. Penjelasan lain mengenai pengertian kertas kerja elektronik ini yaitu sebagai kertas kerja yang dihasilkan dari sistem yang memungkinkan kapasitas yang lebih besar untuk menelaah dan mengubah rancangan pengembangan yang lebih cepat saat digunakan dengan perangkat teknik audit berbantuan komputer dan rekayasa sistem berbantuan komputer dan membuat pendokumentasian tentunya menjadi lebih rasional.
Akses ke kertas kerja elektronik ini harus dikontrol melalui penggunaan kata sandi atau password, di mana kertas kerja tersebut harus dilindungi terhadap para penyusup yang berusaha memperoleh informasi. Juga harus memperhatikan terhadap orang-orang yang tidak memiliki otoritas terhadap kertas kerja tersebut. Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari kertas kerja elektronik tersebut, diantaranya yaitu yang pertama adalah mengandung fleksibilitas yang lebih besar untuk evaluasi penggunaan kuesioner yang terukur, bagan alir, sistem analisis, dan diagram arus data. Sehingga akan lebih memudahkan dalam pendokumentasian mengenai proses audit yang dilaksanakan. Berikutnya adalah terkait dengan manfaat kertas kerja elektronik, yaitu bahan-bahan bisa dimasukkan secara langsung ke dalam komputer. Kenapa? Karena kertas kerja ini bisa dicetak dan digunakan dalam pertemuan dengan perusahaan dan untuk penelaah kemajuan dalam pekerjaan audit internal tersebut. Selain itu, kita ketahui bahwa bukti audit ini bisa lebih mudah diperoleh kembali, disimpan, dan didukung, serta bisa diakses menggunakan perangkat online, sehingga akan lebih mudah untuk memperoleh kembali terhadap bukti audit tersebut melalui kertas kerja elektronik. Dan manfaat selanjutnya yaitu halaman-halaman dalam kertas kerja elektronik ini bisa secara otomatis diberi judul oleh program komputer, dan program audit tersebut bisa diperbarui dan diberi referensi silang oleh auditor. Dalam pemberian indeks dan referensi silang pada kertas kerja yang dibuat oleh auditor internal, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pemberian indeks dan referensi silang tersebut. Yaitu yang pertama adalah untuk menyederhanakan dalam penelaahan kertas kerja oleh pengawas atau penyelia. Selain itu, untuk memudahkan jalan bagi auditor berikutnya yang menggunakan kertas kerja tersebut untuk penelaahan tindak lanjut dalam proses audit internal yang dilakukannya. Dan selanjutnya yaitu menyederhanakan penelaahan berikutnya atas kertas kerja serta meningkatkan hasil akhir dari laporan audit internal yang dibuat. Ada satu catatan yang harus diperhatikan dalam pemberian indeks dan referensi silang ini, di mana pengawas atau penyelia ini harus mereview kertas kerja dengan mencantumkan inisial dan tanggal, sehingga kita akan mengetahui siapa sebenarnya yang telah mereview terhadap kertas kerja tersebut pada saat pemberian indeks dan referensi silang dari inisial yang ada pada kertas kerja tersebut. Dan tanggal tentunya kita akan mengingat kapan pelaksanaan dari pemberian indeks dan referensi silang tersebut pada saat review kertas kerja dilakukan. Ada 3 metode yang dapat dilakukan dalam pemberian indeks dan referensi silang pada kertas kerja, yaitu yang pertama adalah indeks angka. Kertas kerja utama dan skedul utama diberi indeks dengan angka, sedangkan skedul pendukung diberi subindeks dengan mencantumkan nomor kode skedul utama yang berkaitan. Yang kedua adalah indeks kombinasi angka dan huruf, di mana dalam hal ini
kertas kerja utama dan skedul utama diberi kode huruf, sedangkan pendukungnya diberi kode kombinasi antara huruf dan angka. Yang terakhir yaitu metode indeks angka berurutan, sehingga kertas kerja yang dibuat ini akan diberi angka secara berurutan. Ini biasanya 3 metode ini yang biasanya digunakan pada saat pemberian indeks dan referensi silang pada kertas kerja yang dilakukan oleh auditor internal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian indeks dan referensi silang terhadap kertas kerja ini, di mana setiap kertas kerja harus diberi indeks pada sudut atas atau pada sudut bawah. Pencantuman indeks silang harus dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu indeks silang harus digunakan pada skedul utama atau berasal dari skedul utama. Yang kedua, indeks silang ini dari skedul akun pendapatan dan biaya. Yang ketiga, indeks silang antar skedul pendukung. Yang keempat, indeks silang dari skedul pendukung ke ringkasan jurnal penyesuaian. Yang kelima adalah indeks silang dari skedul utama ke working trial balance atau neraca dalam hal ini. Dan yang keenam adalah indeks silang dapat digunakan pula pada program audit dengan kertas kerja yang harus dihubungkan. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian indeks dan referensi silang pada kertas kerja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang harus dipastikan oleh pengawas atau penyelia dalam melakukan penelaahan terhadap kertas kerja, yaitu yang pertama adalah program audit diikuti dan instruksi-instruksi khusus bagi auditor ini telah diikuti atau telah dilaksanakan. Yang kedua, kertas kerja akurat dan dapat diandalkan. Yang ketiga, kesimpulan yang dibuat itu wajar, logis, dan valid tentunya. Dan yang keempat adalah semua langkah telah diperiksa. Yang kelima, penelaahan dengan perusahaan telah dilakukan dan dengan memadai telah dicatat bahwa perselisihan telah dapat diselesaikan yang menjadi temuan dalam proses audit internal tersebut. Dan yang keenam yaitu aturan-aturan yang dibuat oleh tim audit pada kertas kerja telah dilaksanakan oleh auditor. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipastikan oleh pengawas atau penyelia pada saat melakukan penelaahan terhadap kertas kerja. Hal lain yang perlu diketahui berkenaan dengan kertas kerja ini merupakan milik auditor dan harus dijaga oleh auditor. Oleh karena itu, kertas kerja tidak boleh diakses oleh orang-orang yang tidak memiliki otoritas untuk memiliki atau menggunakannya, sehingga akan dapat menyebabkan informasi bisa dipindahkan, bisa diubah, atau bisa dibaca oleh orang yang tidak berhak membacanya. Akses ke kertas kerja dan laporan audit juga harus mendapat izin dari auditor eksternal atau dari orang-orang yang ada dalam organisasi atas persetujuan dari kepala bagian audit. Ada baiknya bahwa auditor dalam pelaksanaan auditnya
itu dapat menulis di kertas kerja pada saat audit berlangsung. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa auditor internal ini kadang-kadang bekerja dengan jadwal yang ketat dan anggaran yang terbatas. Seorang auditor internal tentunya dalam melaksanakan auditnya berada dalam kondisi di mana ada tekanan-tekanan seperti tekanan waktu, tekanan anggaran, tekanan jadwal yang tentunya sangat padat sekali. Namun, auditor tetap dituntut untuk bisa melakukan pekerjaan lapangan khususnya dalam hal membuat kertas kerja secara cermat dan baik. Sehingga dalam kondisi seperti ini, ada baiknya seorang auditor itu menulis di kertas kerja pada saat audit tersebut sedang berlangsung. Apapun kondisinya, kertas kerja yang dibuat oleh auditor internal ini harus memenuhi standar profesional, yaitu menunjukkan adanya proses audit di mana di antaranya adalah yang pertama, apa yang ingin dilakukan terkait dengan pelaksanaan audit tersebut. Yang kedua, apa yang telah dilakukan. Yang ketiga, dari mana sumber atau bahan-bahan tersebut itu diperoleh. Yang keempat, langkah audit apa yang diambil. Yang kelima, apa yang ditemukan dalam pelaksanaan audit tersebut. Dan yang keenam, apa kesimpulan yang dibuat dari hasil audit yang telah dilakukan. Namun dalam hal yang berkaitan bahwa auditor dapat menulis di kertas kerja saat audit ini berlangsung, ada argumen yang menentang terhadap hal tersebut, yaitu dengan memberikan informasi atau argumen bahwa dapat diberikan waktu tambahan. Artinya auditor tidak perlu untuk menulis di kertas kerja pada saat audit berlangsung, tapi diberikan waktu tambahan untuk dapat menulis hal-hal yang dibutuhkan sebagai pendukung dalam pelaporan audit. Hanya saja argumen tersebut ini tentunya akan lebih baik menulis di kertas kerja pada saat audit berlangsung. Karena apa? Karena akan lebih menghemat waktu terhadap kegiatan tersebut daripada diberikan waktu tambahan yang tentunya akan memperpanjang terhadap waktu pelaksanaan audit tersebut. Kertas kerja pada prinsipnya ini harus dibuang bila tidak digunakan lagi. Namun, bila kertas kerja tersebut mengandung dokumentasi atau pendukung lainnya yang akan terus digunakan atau menjadi dokumen permanen, maka bagian kertas kerja tersebut harus dibawa pada kertas kerja tahun berikutnya. Selain itu, bila mana kertas kerja ini berhubungan dengan kontraktual atau berkaitan dengan hukum, maka juga harus dilakukan penyimpanan. Kebijakan mengenai penyimpanan terhadap dokumen yaitu ada yang menyatakan 5 tahun, ada yang menyatakan 10 tahun. Sehingga baiknya untuk dokumen kertas kerja yang berhubungan dengan hukum dan bila mana dibutuhkan untuk kedepannya sebagai bentuk pembuktian, ada baiknya disimpan dalam kurun waktu 5 tahun atau 10 tahun. Kertas kerja ini merupakan hal yang bersifat rahasia karena selama pelaksanaan audit, auditor akan memperoleh informasi yang tentunya bersifat rahasia juga. Kertas kerja menjadi milik organisasi audit yang memberikan penugasan kepada auditor internal.
Apabila diperlukan dalam sidang di pengadilan, misalnya dalam hal ini terkait dengan kasus kecurangan atau fraud, kadang-kadang kertas kerja ini menjadi salah satu bukti yang faktual yang dibutuhkan dalam proses persidangan tersebut. Dan dalam kasus tertentu, kertas kerja audit internal ini juga harus diserahkan ke kantor pajak bila mana hal tersebut berhubungan dengan masalah perpajakan. Auditor biasanya menyelenggarakan dua macam arsip terhadap kertas kerja audit ini, yaitu yang pertama adalah arsip audit tahunan yang dipergunakan untuk setiap audit yang telah diselesaikan yang disebut sebagai arsip kini atau current file. Contohnya yaitu kertas kerja. Arsip audit tahunan ini biasanya dipergunakan sekali dalam pelaksanaan audit, sehingga pada saat ada audit terbaru menggunakan dokumen yang baru kembali. Sedangkan yang kedua adalah arsip permanen atau permanen file, di mana digunakan untuk data yang secara relatif tidak mengalami perubahan. Contohnya adalah anggaran dasar, pedoman akun, dan lain sebagainya yang sifatnya secara permanen tidak mengalami perubahan. Sehingga dalam slide terakhir ini kita dapat membuat kesimpulan bahwa kertas kerja ini merupakan catatan yang berisi informasi dan analisis yang diperoleh dan dilakukan selama proses audit, di mana seorang auditor internal harus menyiapkan kertas kerja yang akurat, jelas, terorganisasi, dan profesional. Dalam peranannya, kertas kerja merupakan sarana dalam menilai kualitas kinerja baik terhadap perusahaan yang diaudit maupun terhadap auditornya itu sendiri. Adapun hal yang perlu diperhatikan adalah berkenaan dengan profesionalisme dari auditor yang tidak hanya diukur dari kinerja yang mengharuskan audit tersebut dilaksanakan, khususnya dalam menyusun kertas kerja sesuai dengan standar yang berlaku. Akan tetapi, keterbukaan subjek yang diaudit atau auditi juga harus menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh auditor yang menjadi suatu keharusan agar proses audit dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh tim auditor tersebut. Itu kesimpulan yang dapat kita ambil mengenai pembahasan terkait dengan kertas kerja audit internal. Mungkin itu dulu paparan yang dapat diberikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila mana ada hal yang kurang berkenan, kiranya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita sekalian. Terima kasih.